Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, guru SMKN 1 Arjasa, CGP Angkatan 11, Kabupaten Sumeneb. Akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu terkait supervisi akademik. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Ahmad Suryanto sebagai objek pengamatan saya. Langsung saja kita pada kegiatan praobservasinya, Pak. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada kesempatan ini cukup senang dan bisa berkolaborasi dengan Bu Uswah. Iya. Baik Pak, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi pelaksanaan pembelajaran. Jadi tujuannya setelah Pak Yanto melaksanakan pembelajaran di kelas nanti, saat observasi yang saya lakukan kepada Pak Yanto itu bisa lebih percaya diri. Jadi dalam kegiatan praobservasi ini Pak, ada beberapa yang mungkin bisa saya tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu terkait tujuan pembelajarannya nanti. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Yanto pada saat apapun pembelajaran nanti itu apa saja, Pak? Baik, terima kasih Bu Uswah atas pertanyaannya. Baik, kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 11 HPI. Kebetulan di sini saya mengampu mata pelajaran informatika, dan pada pembelajaran kemarin topiknya adalah berpikir kritis dan dampak sosial perkembangan teknologi informatika. Adapun tujuan pembelajaran pada topik tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan berpikir kritis siswa, terutama di dalam memanfaatkan teknologi secara baik dan benar. Baik, tujuan pembelajarannya sudah disampaikan. Nah, sekarang mungkin untuk arah pengembangan, Pak, arah pengembangan dari peserta didik itu nanti diharapkan peserta didik itu bisa memiliki kecakapan seperti apa, Pak, di dalam kelas. Baik, sesuai dengan model dan metode yang saya gunakan, dimana diharapkan nanti keterampilan seperti berpikir kritis siswa itu bisa muncul dan bisa nampak, kemudian keterampilan berdiskusi, kemudian keterampilan menyampaikan ide-ide atau pendapat itu bisa nampak pada saat kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran itu tidak hanya terfokus pada kegiatan menulis, membaca, ceramah dan lain sebagainya, tapi bagaimana di situ ada keterampilan berpikir kritis dan kemampuan berdiskusi siswa. Jadi nanti penekanannya mungkin anak-anak itu bisa berkolaborasi dengan kelompoknya untuk bisa berdiskusi. Dan menyampaikan ide-ide atau pendapat. Nah, selanjutnya Pak Yanto, untuk model pembelajaran nanti yang akan digunakan oleh Pak Yanto dalam proses pembelajaran itu nanti menggunakan model pembelajaran apa? Berkaitan dengan topik pembelajaran itu berpikir kritis, karena di situ adalah topiknya berpikir kritis, maka model pembelajaran yang tepat yang saya terapkan adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL, karena di situ dari sintak-sintak PBL itu kan ada bagaimana mengarahkan siswa untuk berdiskusi dan lain-lain. Jadi model yang pembelajaran yang akan digunakan yaitu adalah model pembelajaran problem based learning atau pemecahan masalah, PBL. Nah, selanjutnya mungkin nanti kan pastinya butuh strategi dalam pengelolaan kelas itu, Pak. Nah, strategi pembelajaran nanti yang akan diterapkan oleh Pak Yanto, itu apa, Pak? Baik, karena ini
berkaitan dengan pembelajaran, yang pertama kita lebih kepada persiapan. Maksimal atau tidaknya kegiatan pembelajaran itu kan tergantung dari bagaimana persiapan kita sebagai seorang guru dan persiapan seorang siswa. Strategi yang saya gunakan yang pertama adalah bagaimana menyediakan media pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian pada saat di kelas, yang pertama adalah bagaimana pengkondisian kelas atau pengkondisian siswa sebelum kita memulai pembelajaran. Kemudian Pak, selanjutnya mengenai penilaian. Tentunya di dalam kelas itu kan selain kita memberi materi, kemudian peserta didik diminta berpartisipasi dalam proses pembelajaran, tentunya kan ada penilaian Pak Yanto. Nah, itu nanti proses penilaian yang akan dilakukan oleh Pak Yanto itu seperti apa Pak Yanto? Di dalam pembelajaran dan sesuai dengan perangkat pembelajaran atau modul ajar yang sudah saya susun, di situ ada penilaian atau asesmen. Ya, asesmennya itu meliputi penilaian kognitif yang diambil dari di akhir pembelajaran itu ada kuis atau tugas siswa. Kemudian ada penilaian secara efektif, bagaimana keaktifan siswa di dalam kegiatan diskusi kelompok. Kemudian ada penilaian psikomotorik. Jadi ada 3 aspek penilaian yang saya kembangkan di situ, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berarti ada 3 ya Pak Yanto ya. Nah, untuk sasaran kelas nanti yang akan diajar itu tadi sempat disinggung oleh Pak Yanto, yaitu kelas 11 PHPI. Biasanya Pak Yanto mengajar hari dan jam ke berapa? Di kelas 11 PHPI saya itu mendapatkan jadwal hari Selasa jam 11 sampai jam 13.15. Di jam 11.45 sampai jam 13.15. Berarti jam ke berapa? 8, 9, 10. 8, 9, 10. Nah, mungkin untuk pertanyaan praobservasi ini saya cukupkan seperti itu Pak Yanto. Ya, jadi saya ingin tahu arah kegiatan pembelajaran yang Pak Yanto nanti akan laksanakan dengan dipantau oleh saya sendiri selaku observer, dengan harapan pada saat saya melaksanakan observasi nanti itu Pak Yanto bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang Pak Yanto rencanakan sebelum pembelajaran. Nah, setelah observasi nanti kita juga bisa melaksanakan kegiatan yang namanya pasca observasi Pak. Baik, terima kasih Pak Yanto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Mana semangatnya? Luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita duduk ya, berat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita doa dulu. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Aisyah Qurrati Amelia hadir. Dinila Arifa. Jadi ya, kita doakan teman-teman kita yang sakit cepat sembuh. Nah, baiklah anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang informatika. Apa itu informatika? Nah, untuk mengingatkan kembali pengetahuan yang sudah kita pelajari, nah di sini ada game assessment awal. Kira-kira siapakah yang berhak untuk menjawab game
asesmen awal ini. Ya, siapakah kira-kira yang akan menjawab? Ya, yang terpilih adalah Sofiana. Ada Sofiana. Oke, silakan Sofi. Oke, silakan Sofi untuk maju ke depan. Ilmu informatika selalu berkaitan erat dengan teknologi komputer. Benar atau salah? Silahkan ditekan jawabannya. Ya. Benar. Iya, salah. Oke, silahkan kembali ke tempat. Oke. Pertanyaan yang kedua. Siapakah yang akan menjawab pertanyaan yang kedua? Kita acak kembali. Kita acak lagi. Siapakah yang akan terpilih untuk menjawab pertanyaan yang kedua? Iya, Uliana. Mana? Silahkan maju, Uliana. Pertanyaan yang kedua. Oke, silakan ditekan jawabannya. Ya. Iya, jawabannya benar. Beri tepuk tangan untuk Uliana. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menerapkan kemampuan berpikir kritis dan menganalisis dampak sosial informatika untuk para remaja. Di sini Pak Guru ingin menampilkan tayangan video, silahkan disimak. Dari tayangan video tersebut, permasalahan-permasalahan apa yang ada, kemudian kalian cari solusinya, ya, alternatif solusinya. Silahkan dibuka e-learning kelasnya. Permasalahan-permasalahan yang ada, nah, silakan kalian eksplorasi solusi dari permasalahan tersebut melalui rumah belajar yang ada di e-learning kalian. Silakan perwakilan dari kelompok 1 ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Paham semua penjelasan atau materi hari ini? Kalau sudah paham, silahkan kalian masuk ke asesmen formatif. Yang khusus, silahkan diklik yang khusus. Ya, silahkan ini yang mau merefleksikan hasil pembelajaran di pagi ini. Untuk pembelajaran hari ini sangat baik karena menggunakan media yang menarik dan tidak membosankan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jadi Pak Yanto kan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 Ya, HPI. Nah, dari kegiatan yang Pak Yanto lakukan itu ada pasca observasi dari saya, Pak. Itu tujuannya saya ingin mengarah pada banyak hal, yaitu terkait pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Yanto di kelas 11 APHP ini. Nah, selanjutnya setelah melaksanakan pembelajaran, apa Pak yang dirasakan oleh Pak Yanto, Pak? Baik, yang pertama, kemarin saya sempat
melaksanakan proses pembelajaran, dan di akhir pembelajaran itu ada semacam refleksi yang disampaikan oleh siswa terkait dengan pembelajaran saya, baik itu mulai dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah dari hasil refleksi yang disampaikan oleh siswa itu, mereka merasa senang dengan kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan, karena menurut mereka baik dari model, strategi, dan media yang digunakan itu sangat menyenangkan dan tidak membosankan bagi mereka. Ya, jadi dari Pak Yanto sendiri maupun peserta didik itu sama-sama tertarik dan senang ya Pak ya. Nah, kalau saya lihat kemarin itu ada salah satu media yang digunakan berupa game yang putar-putar itu ya Pak. Ya, itu menggunakan aplikasi Spinwheel. Iya, itu sepertinya anak-anak sangat antusias. Ya. Nah, apa namanya? Namun Pak, dengan adanya kehadiran saya di kelas itu kan ada suatu pembeda. Itu misalnya dengan Pak Yanto mengajar biasa, kemudian ada supervisor saya, itu kan tentunya ada pembeda dari mengajar biasa dengan ada orang di dalam kelas tersebut, ada orang lain. Nah, dengan keberadaan saya itu Pak Yanto gimana perasaannya? Kalau saya pribadi ya sedikit saja ya perbedaannya. Yang saya rasakan hanya bagaimana saya memberikan yang terbaik pada saat observasi dan pada saat tidak diobservasi. Nah, kalau pada saat diobservasi bagaimana saya mengatur timingnya saja sesuai dengan modul yang ada. Hanya pada pengaturan timing aja. Jadi harus disesuaikan dengan RPP begitu ya Pak? Atau modul aja. Nah, kemudian Pak, untuk proses pembelajaran yang ideal itu model apa pembelajarannya menurut Pak Yanto itu apa sudah terlaksana dengan baik? Itu misalnya kan kalau PBL itu kan ada tahap-tahapnya Pak Yanto. Itu apakah Pak Yanto sudah di kelas itu sudah merasa ideal, kemudian tahap-tahapnya sudah terlaksana dengan baik, sudah terlaksana semua sintaknya. Itu gimana Pak Yanto? Kalau menurut saya alhamdulillah itu sudah sintak-sintaknya alhamdulillah sudah terlaksana. Mungkin hanya kekurangannya adalah dari segi waktu, karena kemarin ya sempat tertunda beberapa menit sehingga kita harus kejar-kejar dengan waktu. Sebenarnya kalau kalau dari awal saya melihat jamnya itu karena telat beberapa menit. Nah, itu kemudian dengan keterlambatan tersebut, saya rasa untuk waktunya itu Pak, dengan lewatnya jam, lewat beberapa menit itu sudah pas dengan keterlambatan. Jadi kalau menurut saya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Yanto itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran. Nah, kemudian untuk yang kemarin itu Pak, itu menurut Pak Yanto saat pembelajaran itu apakah ada hambatan Pak? Ya, hambatannya adalah dari faktor pembiasaan siswa saja. Mungkin pada saat itu mereka baru tahu bagaimana cara berdiskusi, bagaimana cara presentasi yang baik dan benar, sehingga mereka merasa asing dengan metode tersebut. Jadi mungkin kedepannya metode seperti diskusi, kemudian presentasi ini perlu ditingkatkan atau diterapkan, pembiasaan terutama pada siswa. Tidak melulu kita itu sebagai guru harus melakukan pembelajaran ceramah dan lain-lain, tapi tidak sepenuhnya melibatkan peserta didik begitu ya Pak ya. Harus lebih kreatif lagi. Bagaimana pembelajaran itu bisa bervariasi. Baik Pak Yanto, mungkin itu beberapa pertanyaan atau beberapa ulasan terkait pasca observasi pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Yanto. Nah, sedikit saya ulas, yaitu dari rencana pembelajaran, kemudian proses pelaksanaan pembelajaran, baik itu sintak ataupun tahapan-tahapan model yang digunakan. Saya rasa semuanya itu sudah tampak dan terlaksana dengan baik. Sedangkan untuk hambatan-hambatan yang terjadi serta solusi perbaikan ke depannya itu saya rasa juga sudah bagus untuk perbaikan pengelolaan kelas yang dilakukan oleh Pak Yanto selanjutnya Pak.
Nah, terima kasih Pak Yanto. Ya, sama-sama, Mungkin Bu Uswa. mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.